Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas perancangan sistem reward berbasis kinerja di PT Telkom Indonesia. Topik ini menjadi penting karena sistem reward itu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi talenta. Melalui perancangan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kinerja, perusahaan diharapkan mampu mendukung pencapaian target bisnis sekaligus mempertahankan daya saing di industri telekomunikasi dan digital yang terus berkembang. Pada slide latar belakang, PT Telkom Indonesia ini merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang pada tahun 2023 itu mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 149,2 triliun dengan jumlah karyawan sekitar 24.900 orang. Seiring dengan transformasi digital yang semakin agresif, perusahaan membutuhkan sistem reward yang mampu mendorong perilaku kerja yang selaras dengan target bisnis. Selain itu, tingginya persaingan dalam industri teknologi membuat perusahaan perlu menyediakan sistem kompensasi yang kompetitif agar dapat mempertahankan talenta terbaik sekaligus meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama mengenai bagaimana merancang sistem reward berbasis kinerja yang adil, kompetitif, dan efektif bagi karyawan Telkom Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian dilakukan dengan menganalisis sistem reward yang saat ini diterapkan, mengidentifikasi berbagai celah atau kelemahan yang masih ada, serta merancang model reward yang mampu meningkatkan motivasi kerja dan retensi karyawan secara terukur, sehingga dapat memberikan manfaat bagi individu maupun perusahaan. Selanjutnya pada profil organisasi, PT Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang berdiri sejak tahun 1965 dan saat ini menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023, Telkom memiliki kapitalisasi pasar sekitar 189 triliun yang menunjukkan posisi kuat perusahaan di pasar. Operasional bisnisnya didukung oleh 3 pilar utama, portofolio bisnis dan berbagai anak perusahaan strategis. Selain itu, perusahaan juga mencatat indeks engagement karyawan sebesar 77% yang menunjukkan tingkat keterikatan yang cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui sistem reward yang lebih efektif. Selanjutnya, perancangan sistem reward ini didasarkan pada beberapa teori utama, yaitu teori ekspektasi yang menjelaskan bahwa karyawan akan termotivasi apabila mereka yakin bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik dan memberikan penghargaan yang bernilai. Selain itu, reward dibedakan menjadi reward finansial dan non-finansial, karena kebutuhan serta motivasi setiap karyawan tidak selalu sama. Rancangan ini juga mengacu pada prinsip Armstrong yang menekankan pentingnya sistem penghargaan yang adil, transparan, kompetitif, dan mampu mendukung tujuan strategis organisasi. Berdasarkan analisis kondisi saat ini, sistem remunerasi Telkom ini masih didominasi oleh pendekatan berbasis grade jabatan. Meskipun sistem tersebut mampu menjaga struktur kompensasi yang teratur, proporsi penghargaan yang benar-benar didasarkan pada kinerja individu itu masih relatif kecil. Selain itu, perbedaan reward antara karyawan dengan kinerja tinggi dan kinerja biasa itu belum terlalu signifikan, sehingga belum mampu menciptakan motivasi kompetitif yang optimal. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya perancangan sistem reward yang lebih berorientasi pada kontribusi individu dan pencapaian hasil kinerja. Kita beralih ke slide selanjutnya, yakni rancangan sistem reward, yaitu komponen finansial. Komponen finansial dalam rancangan sistem reward ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, base pay atau gaji pokok yang disesuaikan dengan median pasar industri teknologi agar tetap kompetitif dalam menarik dan mempertahankan talenta. Kedua, variable pay berupa bonus individu yang berkisar antara 30 hingga 50% dari total kompensasi berdasarkan pencapaian OKR atau target kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, long term incentive berupa Employee Stock Ownership Program atau ESOP yang diberikan kepada karyawan dengan predikat outstanding selama 2 tahun berturut-turut sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi jangka panjang terhadap. Pada slide selanjutnya kita masuk kepada komponen non-finansial. Selain penghargaan finansial, perusahaan juga perlu memberikan reward non-finansial yang dapat meningkatkan kepuasan dan keterikatan karyawan. Bentuk reward itu tersebut meliputi recognition award sebagai apresiasi atas pencapaian kinerja. Lalu juga ada fast track promotion bagi karyawan berprestasi yang memiliki potensi tinggi, fleksibilitas kerja melalui sistem hybrid working, serta akses beasiswa atau program pendidikan lanjutan untuk mendukung pengembangan kompetensi. Kombinasi berbagai bentuk penghargaan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan karyawan secara lebih menyeluruh dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap
menggunakan kerangka OKR yang dikaskadekan dari tujuan perusahaan hingga individu sehingga setiap karyawan memiliki target yang selaras dengan strategi organisasi. Evaluasi ini dilakukan 4 kali dalam setahun melalui review kuartalan. Hasil penilaian kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu 10% karyawan dengan kinerja terbaik sebagai outstanding performer, dan 60% berada pada kategori meet atau exceed expectation, dan 30% berada pada kategori need improvement atau below expectation sebagai dasar pemberian reward dan pengembangan kinerja selanjutnya.